Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang oli, tentang update oli selanjutnya dari oli yang satu ini, Enduro Racing yang lagi saya tes. Ya, mohon maaf karena channel ini agak lama sih update video tentang oli ya, karena memang kan lagi COVID ya, jadi lebih sering kerja di rumah ya, WFH lah. Jadi ya pemakaian motor juga agak berkurang. Ya resiko-resiko seperti itu yang saya alami sekarang. Jadi oli itu ya lebih awet di motor. Update mengenai video tentang oli mungkin agak sedikit molor, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan pengetesannya berjalan dengan cukup baik dan saya benar-benar melakukan itu, bukan hanya sekedar bikin video tentang oli tapi ngomong asal, kan enggak. Mending saya ngomong benar-benar apa yang terjadi, tapi update videonya agak lama ya karena kondisi sekarang memang seperti itu. Di samping saya udah ada olinya Enduro Racing dari Pertamina yang punya tulisan sangat menarik, itu anti-slip on clutch. Saya sangat tertarik awalnya dengan itu sih, dengan kata-kata seperti itu, apakah benar terbukti atau enggak, dan ternyata menurut saya itu terbukti. Saya pernah pakai oli ini sampai 3000 km terlewat, videonya di sini silahkan ditonton, itu benar-benar terjadi dan real ya. Subscriber di channel ini pasti sudah tahu lah kalau saya nggak mungkin bicara asal dan bikin video untuk ngibulin kalian, tapi yang memang benar-benar apa yang saya alami. Di sini di video ini saya pakai oli ini sesuai seperti orang pada umumnya, yaitu sekitaran di 2000 km. Bisa dilihat di sini juga, ini adalah screenshot dari kalkulator, bisa dilihat itu adalah jumlah kilometer yang dipakai, yang saya pakai gitu, yang sudah saya tempuh menggunakan oli ini terakhir ya. Jadi kan ini final dari pengetesan Enduro Racing. Pendapat saya, menurut saya tentang oli ini sih cukup memuaskan saya dengan kata-katanya anti slip on clutch yang benar-benar saya uji. Ternyata itu memang benar-benar terbukti, dan Pertamina memang yang menggunakan kata-kata itu ya nggak asal ada gitu, karena sertifikasi dia juga punya JASO MA2 dan itu memang terbukti ya, tapi nggak terbukti sampai kilometer yang sangat tinggi, nggak. Jadi yang saya rasakan itu di kilometer 0 sampai dengan 1000 km, anti slip on clutch-nya itu memang benar-benar terasa dan slip coupling itu nggak ada. Kalau dibandingkan dengan oli Pertamina Fastron yang ya dia ada slip coupling. Kalau ini di 0 sampai 1000 km saya tidak merasakan slip coupling, tapi di 1000 km ke atas sampai dengan 2000 itu slip couplingnya ada, tapi nggak parah, cuman sesekali aja, yang nggak sering banget sih, lebih ke jarang pokoknya ya, benar-benar bekerja lah anti slipnya. Jadi ya menurut saya nggak salah sih kalau Pertamina memberikan tulisan di sini anti slip on clutch, karena memang ya benar-benar teruji menurut saya, dan pemakaian saya juga nggak halus, cukup kasar sih. Jadi ya menurut saya oli ini nggak bohong untuk kata-katanya ya, nggak sekedar strategi marketing aja. Menurut saya sih bagus ya. Api servis standar lah ya untuk oli ini ya, SL ya nggak apa-apa lah, karena ya memang oli yang harganya 50.000 sampai dengan 65.000, ada yang jual 55, ada yang jual 64, ada yang jual 60.000, saya dapat juga 60.000, kadang 58. Api SL itu adalah sesuatu yang wajar, tapi kalau kita menemukan oli yang di atas 100.000 dia punya api SL ya itu nggak wajar sih. Kalau masih 50 ribuan itu saya maklumi untuk api servisnya SL. JASO MA2 nya ya sudah kita bahas di depan ya. Terus ya oli ini sintetik, dan saya rekomendasikan oli ini untuk kalian yang mau pakai, silahkan pakai, karena memang ya oli ini cukup memuaskan saya sih. Saya nggak terlalu banyak protes untuk oli ini. Dari segi penguapan menurut saya juga oli ini nggak begitu parah banget. Kalau penguapan ya tetap ada penguapan ya, tapi bukan penguapan yang parah, yang terlalu tinggi sampai kalau kita kelewat mungkin akan bisa kehabisan oli gitu ya, enggak. Tapi ya yang namanya oli tetap ada penguapan, nggak mungkin oli nggak ada penguapan.
pasti ada, tapi untuk enduro racing ini sepemakaian saya itu penguapannya cukup minim. Tapi ingat ya, nggak semua motor cocok dengan oli ini. Ya nggak semua motor cocok dengan produk oli tertentu, karena setiap motor itu berbeda-beda karakteristik, berbeda-beda kecocokan beda. Ada yang cocok sama oli A, oli B, oli C. Jadi ya silakan kalian lakukan eksperimen, mungkin coba oli ini, coba oli itu, mana yang terbaik silakan pakai. Ya jangan takut motornya rusak juga, karena yang namanya oli juga nggak mungkin sekali pakai langsung dapat merusak motor kalian, enggak. Pakai aja, jalan beberapa puluh kilometer atau berapa ratus gitu, coba rasain. Kalau emang dirasa nggak enak, langsung aja ganti ini, ganti itu gitu. Tapi kalau ini sekali lagi saya rekomendasikan, karena ya dari pemakaian saya bukan tidak mengalami masalah sih, sedikit mengalami masalah aja di slip coupling di 1000 sampai 2000 km itu aja. Selebihnya saya cukup puas dengan oli ini. Nggak puas banget, masih ya cukup puas lah, karena saya tahu ada yang lebih baik dari ini. Cukup puas dengan oli ini, dan keluhan saya ya sedikit, nggak banyak. Oli ini sudah saya ganti. Selanjutnya saya akan ada pengetesan. Kalian lihat di sini ada botol warna hitam. Jadi selanjutnya itu saya akan ada pengetesan oli yang satu ini ya. Oli Delta Loop Daily 10W40 yang agak menarik. Jadi ya silakan ditunggu aja update selanjutnya dari oli yang satu ini, oli Delta Loop Daily 10W40 ya dari Delta Loop. Seperti apa rasanya? Saya akan update video selanjutnya tentang oli yang satu ini. Silahkan ditunggu ya, tapi mungkin agak lama seperti yang saya bilang di awal video tadi, karena sekarang lagi zamannya COVID dan ya mulai agak gimana gitu. Mungkin agak lama ya untuk update tentang oli, yang nggak begitu lama banget, tapi ya nggak seperti sebelum-sebelumnya. Silahkan ditunggu aja, yang sabar. Yang mau tanya bisa langsung di kolom komentar di bawah atau DM ke Instagram saya @anandaindiragandi. Kita sharing bareng, kita tahu bareng, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.